Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai salah satu rukun khutbah, tidak lupa mengawali khutbah ini kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah atau meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan terus berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, 2 hari lalu, tepatnya tanggal 14 Desember, itu biasanya bangsa Indonesia khususnya memperingati Hari Sejarah Nasional. Hari Sejarah Nasional ini digagas pada tahun 2014 oleh banyak kalangan dari berbagai macam asosiasi profesi, dari komunitas pecinta sejarah, para guru, para dosen, dan mahasiswa sejarah waktu itu. Dan ditetapkannya tanggal 14 Desember dipilih sebagai Hari Sejarah Nasional adalah karena merujuk pada tanggal itu, yakni tepatnya 14 Desember 1957 di Yogyakarta dibukanya Kongres Sejarah Nasional yang pertama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seorang tokoh muslim yang tidak asing lagi namanya di telinga kita, yakni Ibnu Khaldun. Beliau adalah salah satu pakar sejarah, mengartikan bahwa sejarah itu adalah sebuah catatan tentang masyarakat atau umat manusia atau tentang peradaban dunia, yakni tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat tersebut. Ahli lain dari barat bernama Patrick Gardiner menyebutkan bahwa sejarah merupakan ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat atau dilakukan oleh manusia. Sejarah ini sangat penting. Presiden kita pertama, Bung Karno, juga pernah menyebut dalam salah satu tema pidatonya berjudul Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena memang sangat penting. Dan seorang pakar sejarah modern yang masih hidup saat ini, kebetulan beliau juga adalah guru sejarah saya ketika saya kuliah di Bandung, bernama Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, profesor. Beliau selalu menyebut pentingnya sejarah merujuk dari ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang di awal tadi pembukaan saya bacakan. Surat
Al-Hasyr ayat 18 tersebut mengandung arti ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan hal-hal yang telah lalu. Yang telah lalu itu bisa ditafsirkan sebagai berkaitan dengan sejarah. Ma qaddamat lighadin. Untuk apa hal-hal yang sudah berlalu itu perlu kita terus perhatikan, perlu terus kita pelajari. Kata Allah, lighadin, untuk hari esok kalian, untuk kebaikan masa depan kalian sendiri. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa-apa yang pernah kalian lakukan. Ujung ayat ini bisa dipahami dalam dua pengertian. Yang pertama, bahwa kita manusia tidak luput dari bagian sejarah yang pernah hidup di dunia ini pada periode tertentu. Allah berpesan, wattaqullah, hiduplah dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua, innallaha khabirum bima ta'malun, itu mengindikasi, menunjukkan bahwa apa-apa yang telah lalu dari kita, kehidupan yang pernah kita lakukan sejak kita dalam kandungan, sejak kita masih bayi, masih anak-anak, hingga kita meninggal dunia, semuanya berupa sejarah itu direkam oleh Allah. Dan Allah akan mengabarkan bagaimana kehidupan kalian berikutnya, bagaimana tentang perilaku kalian. Allah akan beritahu bahwa kalian pernah melakukan hal yang begini, begitu di masa-masa lalu. Ayat ini tentu mengandung arti juga bahwa memang begitulah sejarah sangat penting buat kita. Artinya secara luas, pengertiannya adalah sejarah seluruh umat manusia yang di dalamnya ada kita, tetapi bisa juga ditafsirkan secara sempit bahwa ayat ini juga untuk bekal kita masing-masing untuk memperbaiki perilaku-perilaku kita jika yang lalu masih ada hal-hal yang buruk. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Khaldun dalam salah satu karyanya bernama Muqaddimah itu pernah menyebut ada 3 fase sejarah ini. Fase primitif, fase peradaban desa, dan fase kemegahan. Bertingkat-tingkat manusia itu berkembang terus sampai pada saatnya kita masuk pada, mungkin sudah masuk pada fase kemegahan. Kalau fase peradaban desa itu adalah masa lalu, walaupun di Indonesia masih ada, kita punya desa-desa dengan kehidupan perilaku hidupnya yang masih khas desa. Ada juga Alvin Toffler juga pernah membagi bahwa ada era agrikultural, era pertanian, era industrialisasi, dan saat ini kita sudah ada pada era high-tech, era teknologi tinggi yang serba canggih. Ada juga menyebut era globalisasi. Kenapa globalisasi? Karena memang dunia ini yang dulu begitu sangat luas. Mungkin kita tidak pernah mendengar apa itu Amerika, apa itu Australia. Mendengar saja mungkin tidak. Sekarang bisa ada di dalam genggaman kita, di dalam HP kita tinggal klik semuanya muncul. Yang terpenting dari pembahasan khutbah kita kali ini adalah, termasuk Ibnu Khaldun, termasuk para ahli, menyebutkan bahwa dalam setiap sejarah itu ada sisi dalam dan ada sisi luar katanya.
Kalau sisi luar itu adalah kejadian-kejadiannya. Misalnya tahun sekian-sekian Indonesia merdeka. Tahun sekian-sekian tetangga saya misalnya kena musibah, mobilnya masuk jurang. Itu kejadian-kejadian. Itu sisi luar. Tetapi sisi dalamnya itu bahwa di dalam setiap sejarah itu ada spiritualitas, ada rohnya, ada semangatnya. Makanya para ahli menyebutkan bahwa sejarah itu harus mengandung dua-duanya. Sampai-sampai seorang ahli sejarawan dari Universitas Oxford bernama Goldwin Smith menyebut bahwa sejarah adalah sebuah rangkaian fakta belaka tanpa filsafat moral. Jadi kalau kejadian-kejadian saja tanpa moralitas, tanpa filsafat moral, tanpa sisi dalam tadi, tanpa spiritualitas, maka menurut beliau hanya rangkaian kata-kata saja. Tetapi sebaliknya, tanpa sejarah, spiritualitas atau moralitas cenderung menjadi mimpi belaka. Jadi memang sejarah ini padat isinya, sisi luar, sisi dalam, mengandung pengertian yang kompleks. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita mempelajari sejarah atau mengingat sejarah, kedua-duanya harus kita pelajari, harus kita amati. Kejadian-kejadiannya dan spirit yang ada di dalamnya. Banyak contoh kejadian-kejadian masa lalu di dalam negara kita Indonesia yang mengandung spiritualitas yang sangat luar biasa, dan itu merupakan sebuah sejarah. Misalnya kita pernah mendengar nama Jenderal Sudirman yang begitu fenomenal. Dia itu bukan bukan murni kader militer, tetapi asalnya adalah seorang guru di sekolah agama. Saya pernah baca di Muhammadiyah juga. Seorang guru, tetapi begitu menjadi tentara luar biasa. Beraninya luar biasa, hebatnya luar biasa, strateginya luar biasa, dan yang lebih penting lagi keluar biasaan itu adalah muncul dari dalam dirinya spiritualitas yang sangat dalam. Beliau memadukan antara pelajaran agamanya, keyakinannya dengan ilmu perang yang dilakoninya. Mungkin ada yang pernah nonton film itu kalau tidak salah Janur Kuning atau apa itu, film perjuangan lah salah satunya, saya pernah nonton, lupa judulnya. Itu kan ketika beliau dicari-cari oleh musuh, kemudian beliau menyelinap mengajak anak buahnya langsung berzikir di dalam sebuah rumah yang kosong, berzikir. Ya. Jadi seolah-olah bersatu dengan masyarakat setempat, kemudian melakukan zikir. Jadi begitu dicari, tampangnya bukan tampang tentara. Jadi tidak tentara dan tidak ketahuan, selamatlah. Luar biasa. Artinya dari kesederhanaannya dan dari zikirnya yang dia pancarkan. Kemudian juga kita pernah mendengar Bung Tomo yang begitu spektakuler dengan kalimat Allahu Akbarnya bisa menggerakkan arek-arek Surabaya melawan penjajah. Membangkitkan keberanian yang luar biasa dari para pemuda-pemuda Surabaya. Kemudian bisa mengalahkan penjajah. Kita juga pernah mendengar Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama mencetuskan resolusi jihad fisabilillah. Bayangkan, dengan resolusi ini kemudian menimbulkan perang 4 hari di Jawa Timur. Bunyi resolusinya kalau kita renungkan sangat luar biasa. Berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain.
yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap Islam, tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata ataupun tidak. Bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Kalau 94 meter ke dalam dari musuh itu fardu ain hukumnya. Berjuang perang melawan penjajah. Tapi kalau 94 km keluar itu beliau berikan hukum sebagai fardu kifayah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang terbersit dari diri kita dari ungkapan-ungkapan atau uraian khutbah saya kali ini? Tentu sebagai seorang muslim, di samping kita merasa bersyukur, merasa bangga punya nenek moyang yang begitu luar biasa masuk dalam sejarah bangsa. Dan yang kedua, kita juga tentunya tidak ingin peranan umat Islam yang begitu besar dalam sejarah perjuangan bangsa ini untuk memerdekakan bangsa ini kemudian dikecilkan, kemudian seolah-olah ditiadakan, kemudian misalnya kita umat Islam disingkirkan dari percaturan-percaturan kehidupan di dalamnya. Inilah khutbah kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, sehingga peranan kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini masih terus kita eksiskan, masih terus kita lanjutkan dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita, dan mudah-mudahan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa tetap kita jaga dengan sesama saling mengerti, saling memahami, saling toleransi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.